Ada sebuah peringatan yang jujur aja cukup bikin merinding. Seorang mantan pemimpin dunia tiba-tiba bicara soal potensi Perang Dunia Ketiga. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan seberapa serius kita harus menanggapinya? Yuk kita coba bedah bareng-barang peringatan penting ini. Nah, kita mulai langsung dari sumbernya, kutipan yang kuat banget dari mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Kalimat ini beliau sampaikan lewat akun X-nya, dan langsung kan suasananya jadi serius dan mendesak. Ini bukan sekedar opini biasa, tapi terasa seperti sebuah kegelisahan yang mendalam. Pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa seorang jenderal yang pengalamannya puluhan tahun, plus pernah memimpin negara selama 2 periode, sampai merasa perlu menyalakan alarm sekeras ini? Jawabannya itu bukan spekulasi, tapi sebuah analisis tajam dari orang yang pernah ada di pusat panggung geopolitik dunia. Oke, untuk benar-benar mengerti urgensinya, kita perlu lihat lebih dalam analisis dari Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono ini. Latar belakang Pak SBY ini penting banget di sini. Bayangin aja, 30 tahun berkarir di militer, lalu pensiun sebagai jenderal bintang 4. Ditambah lagi pengalamannya jadi presiden selama 1 dekade penuh. Artinya, beliau ini paham banget soal strategi militer dan hubungan internasional. Jadi wajar aja kalau beliau bicara soal perang, dunia langsung menoleh. Nah, ini dia inti pesannya. Beliau melihat ada pola-pola berbahaya yang berulang, semacam gema sejarah yang menurut beliau nggak boleh kita abaikan begitu saja. Jadi, kegelisahan ini bukan tanpa dasar, tapi karena beliau melihat ada kesamaan yang sangat mengkhawatirkan dengan masa lalu. Jadi, gema sejarah seperti apa sih yang beliau lihat? Yuk kita coba bedah perbandingan historis yang jadi dasar dari semua kekhawatiran ini. Pak SBY menyoroti 4 kesamaan yang bikin ngeri. Pertama, munculnya pemimpin-pemimpin yang beliau sebut haus perang. Kedua, terbentuknya aliansi-aliansi negara yang saling berhadapan. Ketiga, pembangunan kekuatan militer besar-besaran. Dan yang terakhir, iklim geopolitik yang benar-benar panas. Nah, pola-pola seperti inilah yang dulu mendahului 2 perang dunia. Dan ternyata nih kekhawatiran Pak SBY itu bukan pandangan tunggal loh. Analisis dari berbagai lembaga global juga menunjukkan tren yang mirip-mirip. Beliau nggak sendirian loh yang mikir begini. Sekarang, coba kita lihat data dari World Economic Forum atau WEF. Lembaga ini ngasih bukti lebih lanjut tentang betapa gentingnya situasi dunia saat ini. Laporan risiko global dari WEF untuk tahun 2026 nunjukin data yang lumayan mengejutkan. Risiko nomor 1 yang dianggap bisa memicu krisis global saat ini adalah konfrontasi geoekonomi. Bahkan ini ngalahin risiko konflik bersenjata dan cuaca ekstrim.